Ada semua ini? Berarti tidak ada yang tidak masuk ya? Baik, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar roda. Ini adalah gambar roda. Jadi kehidupan kita ini berputar seperti roda. Berputar seperti roda. Jadi itulah kita manusia, tidak selamanya selalu di atas dan selamanya di bawah. Tuh. Ini bersangkutan dengan mobilitas sosial. Kalian pernah mendengar ada orang sukses lalu turun gratis? Pernah? Contohnya seperti apa? Orang sukses lalu turun gratis. Bangkrut. Yang lain? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Orang sukses ya? Ya. Terus orang yang dulunya usaha kecil tiba-tiba dia naik dan punya toko. Ya, punya bekerja keras. Contohnya
dia tidak punya pekerjaan atau dia punya masalah. Itu akan menunjukkan gambarnya di orang yang dipecat. Ini adalah orang yang dipecat. Ini adalah orang yang dipecat. Mungkin dia punya masalah di suatu perusahaan, tidak dipakai lagi sama orang perusahaan, akhirnya dia di PHK. Kalian lihat gambar ini adalah gambar vertikal, ini adalah gambar horizontal. Sedangkan ini nanti adalah gambar literal. Belum jelaskan mobilitas horizontal. Sekarang kita masuk pada mobilitas horizontal. Adalah merupakan perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain yang sifatnya sederajat. Contohnya, ada satu kepala sekolah, misalnya kepala sekolah SMP Negeri 1 dipindahkan ke SMP Negeri 2. Itu adalah contohnya dari mobilitas horizontal. Dia masih kedudukan yang sama, tetapi wilayah yang berbeda. Yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral adalah perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Contohnya seperti ini ya, gambarnya. Nah, ini adalah gambar penduduk. Contohnya transmigrasi, imigrasi, itu adalah perpindahan. Iya, yang dikatakan mobilitas sosial lateral. Baik, ada pertanyaan dari materi tadi? Tidak, kalau tidak ada, Ibu punya 3 kasus akan didiskusikan sama kalian. Dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan kelompoknya. Nanti di situ ada 3 kasus. Ada kasusnya Pak Harno, kasus pertama. Yang kedua ada kasus Pak Wargo. Yang ketiga ada kasus Andi. Ya. Ketika kasus itu kalian kerjakan, ada pertanyaan di situ. Nanti kalau kalian sudah selesai, kita presentasi. Ya. Silakan dikerjakan di kelompoknya masing-masing dengan kerjasama ya. Kalau kelompok itu kan kita kerjasama.
Ya, teman yang lain bisa nanya. Jelaskan pengertian mobilitas. Menurut kelompok kami, mobilitas adalah perpindahan lingkungan atau kelompok dalam struktur sosial atau hierarki. Nomor 2, sebutkan bentuk-bentuk sosial. Bentuk-bentuk sosial yaitu adalah silakan baca hasilnya. Ini bawa terlihat Pak. Menurut kalian, apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam 3 kasus di atas? Ya, terdapat. Tunjukkan faktor apa yang latar belakangi timbulnya mobilitas sosial pada kasus 1, 2, 3? Gimana? Faktor apa yang latar belakangi timbulnya mobilitas sosial pada kasus 1, 2, dan 3? Faktornya adalah perubahan ekonomi, gaya hidup, kesehatan, dan lingkungan sosial. Cobalah analisis bentuk mobilitas sosial apa yang ada pada 3 di atas. Horizontal, vertikal, dan literal. Pada kasus 1, jika seandainya satu tidak bulat, apa yang akan terjadi? Pak Harto tidak akan pernah maju. Pada kasus 2, jika seandainya Pak Wargo tidak bekerja keras, apa yang terjadi? Akan mengalami kebangkrutan. Ya, pada kasus 3, jika seandainya kamu menjadi ahli, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya diberikan ini, saya akan belajar demikian. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 dan 3 silakan tanya kepada kelompok
kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok pertama, apa yang akan kamu lakukan jika Andi adalah temanmu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika Andi adalah seorang teman kami, maka kami akan menegur perilaku dan tindakan dia yang semena-mena terhadap orang. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan kamu terhadap Pak Harto? Soeharto ya. Menurut kelompok kami, Pak Harto adalah seorang yang pekerja keras dan tidak gampang putus asa. Tidak gampang putus asa. Baik, terima kasih atas tanggapan oleh kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Apa tanggapanmu terhadap Pak Warno? Baik, kami akan menjawab. Pak Warno adalah seorang guru yang rajin, pekerja keras, dan memberikan contoh yang baik dan mampu memotivasi siswanya. Ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa masalah yang dihadapi oleh Andi? Andi adalah seorang anak yang nakal dan seorang anak yang pemalas. Dikarenakan dia tinggal di rumah kakeknya karena orang tuanya merantau luar negeri dan dia tinggal di tempat kakeknya sering dimanjakan. Ya. Itu adalah jawaban untuk kelompok 1 tentang kasus Andi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Akan dibaca hasil diskusinya. Kasus pertama, Harto awalnya hanya seorang pedagang biasa yang bermodal pas-pasan. Awalnya ia berjualan dengan menggunakan sepeda secara berkeliling. Lalu dengan kerja kerasnya ia bisa berjualan menggunakan sepeda motor. Tidak sampai situ, ia tetap bersemangat dan tidak pernah patah semangat untuk menarik pelanggannya agar menarik karena berusaha kerasnya ia bisa membuka cabang menjadi pedagang yang kaya raya. Kasus kedua, Pak Warto adalah seorang guru yang sudah bertahun-tahun mengajar di sebuah SMP yang jauh dari rumahnya. Untuk mencapai sekolah di mana Warto mengajar, dia melakukan waktu 30 dengan menggunakan sepeda motor di tempat Pak Warto bekerja. Kasus ketiga, dalam perkembangan Andi, tumbuh menjadi seorang remaja yang nakal. Dia sering keluar malam, merokok, minum minuman keras, dan balap motor.
kemajuan. Faktor apa yang berada di belakang tingginya mobilitas sosial pada tahun 2023? Jawabannya adalah satu tidak pernah tertarik semangat bekerja dan selalu berusaha keras. Kasus kedua, faktor kasus kedua adalah pendidikan dan kasus ketiga lingkungan keluarga. Cobalah analisis untuk mobilitas sosial apa yang ada pada tiga di atas. Jabarkan satu-satu kasusnya. Kasus satu, yang dulunya seorang pedagang bakso biasa, kemudian sekarang bisa menjadi pedagang bakso yang sukses. Wargo yang dulunya jauh dari tempat tinggalnya dipindahkan ke sekolah yang lebih dekat. Kasus ketiga, bentuk mobilitas jadi seorang anak yang nakal dan dibantu oleh orang tuanya dan neneknya. Sekarang Andi berhadapan dengan pihak kepolisian. Pada kasus satu, jika seandainya Pak Harto tidak ulet, apa yang akan terjadi? Maka usahanya tidak lancar dan bangkrut. Pada kasus kedua, jika seandainya Pak Wargo tidak bekerja keras, apa yang terjadi? Jika Pak Wargo tidak bekerja keras, apa yang terjadi? Maka siswa-siswinya tidak ada motivasi. Pada kasus ketiga, jika seandainya kamu menjadi aktivis, apa yang akan kamu lakukan? Berubah sifat guru yang ada di tubuh. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan tanya kepada kelompok 2, 1 dan 3. Ya, silakan. Kelompok 1. kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa Andi menjadi seorang pemalas? Karena dimanja oleh orang tuanya, kakak dan neneknya. Yang kedua, mengapa Pak Harto kini tidak berjalan menggunakan sepeda motornya lagi? Jelaskan. Karena Pak Harto sudah mempunyai cabang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah,
Baik, kami dari kelompok 3 akan bertanya, jika kamu berada di posisi Andi, bagaimana perilaku yang kamu lakukan mengubah kebiasaan buruk yang menjadi lebih baik? Pertanyaan kedua, apa penyebab Andi menjadi anak yang nakal? Karena disanjung oleh kedua orang tuanya, kakaknya dan neneknya. Baik, terima kasih. Ya baik, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu. Sekarang lanjut ke kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan dibaca hasil diskusinya. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Menurut kalian apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam 3 kasus di atas? Tunjukkan apakah jabatan satu-satu setiap kasusnya. Ya, ada. Karena kasus yang pertama terdapat seorang penjual bakso keliling yang hanya memiliki modal yang pas-pasan dengan menggunakan sepeda. Dan setelah itu Pak Harto bertekad untuk mendirikan warung sederhana. Bakso Pak Harto pun semakin terkenal hingga pelanggan tidak hanya orang-orang dari daerah sekitar, tetapi juga orang-orang dari luar daerah. Pak Harto pun membuka cabang di beberapa tempat dan pada akhirnya Pak Harto menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Dan kasus yang kedua adalah terdapat seorang guru yang mengajar di sebuah SMP yang sangat jauh dari rumahnya. Namun karena sekolahnya jauh hingga 30 menit untuk menempuh perjalanan, ia pun dipindahkan didonasikan ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya untuk mengajar karena Pak Wargo terkenal bijaksana untuk memotivasi siswa-siswinya. Dan pada kasus yang ketiga terdapat seorang yang bernama Andi. Dia adalah seorang siswa SMP. Dalam kehidupan sehari-hari ia selalu dimanja oleh kakeknya, sehingga Andi tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat nakal dan dia sering keluar malam, merokok, minum minuman keras dan balap motor. Di sekolah pun Andi termasuk siswa yang kurang baik. Dia sering menjadi teman-temannya dan selalu melanggar tata tertib sekolah hingga Andi terlibat perkelahian. Silakan tanya kelompok 1 dan 2. Silakan kelompok 1. Baik, kami akan bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya pertama, berapa waktu yang diperlukan Pak Wargo untuk sampai ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor? Pak Wargo menempuh sekolah untuk mengajar dalam waktu 30 menit dari rumah dengan menggunakan sepeda. Dan pertanyaan kedua, jika kamu menjadi Andi, apa yang kamu lakukan untuk menyenangi hati kakek dan nenekmu? Jika kami menjadi Andi, kami akan merubah sifat kami yang buruk dan menjadi anak yang baik dan bijaksana. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya. Sekarang kelompok 2. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Pak Harto mendirikan warung sederhana di dekat perempatan jalan besar yang sangat strategis? Pertanyaannya boleh diulang? Bagaimana cara Pak Harto mendirikan warung sederhana di dekat perempatan jalan besar yang sangat strategis? Dengan Pak Harto bekerja keras untuk mendirikan agar ia menjadi orang
yang kaya raya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana sikap Anda di sekolah dan mengapa ia bisa berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan? Sikap Andi di sekolah sangat nakal dan bersikap sangat tercela. Dia bisa berurusan dengan polisi karena Andi melakukan hal-hal yang tidak layak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Itu adalah tiga kasus yang telah kalian diskusikan. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Yang mana kita dulunya mungkin masih berjualan pakai sepeda, tiba-tiba pakai motor. Satu yang kedua, lanjutnya mungkin nanti kalian bisa jadi seorang guru, berpindah ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah kasus Andi tadi ya. Kasus Andi itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita ini hidup ini jangan terlalu jangan terlalu suka menyepelekan orang lain. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas ya. Ya, Bu. Kalian tugasnya berbentuk esai 4 soal saja ya. 4 soal saja. 4 soal. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Ibu bacakan soal ya. Kalau sudah Ibu bacakan soal. Sudah, Bu. Sudah. Ya, nomor 1. Jelaskan pengertian mobilitas. Jelaskan pengertian mobilitas. Sudah. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk sosial. Sebutkan bentuk-bentuk sosial. Yang ketiga, apa dampak dari mobilitas sosial? Apa dampak dari mobilitas sosial? Apa dampak dari mobilitas sosial? Yang terakhir, apa dampak positif mobilitas sosial? Silakan dikerjakan ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ya.
Dari 3 kasus tadi. Dari Andi kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh berperilaku tidak sopan terhadap seseorang dan kita tidak boleh merendahkan seseorang. Ya, itu adalah dalam kehidupan sehari kita tidak boleh selalu meremehkan orang dan merendahkan orang. Itu adalah mobilitas vertikal turun. Ada pertanyaan dari materi ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan materi minggu depan. Kalian baca dampak positif mobilitas sosial sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebelum kita berakhir dengan materi, silakan salah satu siswa memimpin doa. Posisi doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpin dan yang lainnya menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, karena kami masih Engkau perkenalkan berkumpul di sekolah ini. Bapa, kami telah melaksanakan pembelajaran kami dari pagi tadi hingga siang hari ini, dan kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang perjalanan agar supaya kami dapat sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga berdoa bagi guru-guru yang telah mengajar kami, lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan kami juga berdoa untuk orang tua kami. Dan hanya itu anakmu tercinta namamu sekarang dalam banyak segala